Parkir, parkir. Video rekaman penangkapan artis dan model yang mirip Amel Alfi ini diunggah di situs YouTube sejak Senin pagi oleh rimanews.com. Video berdurasi 2,46 menit ini berisi rekaman saat ia digelandang ke Mapolres Jakarta Selatan Sabtu dini hari. Ia tampak berjalan ditemani seorang polisi perempuan menuju ruang pemeriksaan. Setelah berada di depan penyidik, perempuan mirip artis Amel Alfi ini berusaha menutupi wajahnya dengan jaketnya. Sebelumnya polisi menangkap RA, pemuda berusia sekitar 25 tahun bersama artis mirip Amel Alfi di sebuah hotel berbintang di Jakarta Selatan. Dalam menjalankan bisnis haramnya, RA yang telah ditetapkan sebagai tersangka biasa memasang harga sebesar 80 juta rupiah untuk waktu 3 jam. Sedangkan bila ada pelanggan yang hendak membawa anak buahnya hingga ke luar negeri, tersangka memasang tarif hingga 200 juta rupiah. Kapolres Metro Jakarta Selatan mengatakan untuk menangkap RA, petugas terpaksa menyamar sebagai calon klien yang hendak menggunakan jasanya. Dalam transaksinya, pelaku selalu meminta uang muka sebesar 30% dari harga kesepakatan dan harus melunasi sisanya sesaat sebelum masuk ke dalam kamar. Tersangka harus yakin bahwa orang yang memesan ini mempunyai uang. Kalau nggak yakin, dia ketemu nggak yakin, dia nggak kasih. Ya, dengan sendirinya, karena nilainya yang tinggi, otomatis akan terseleksi dengan sendirinya. Sehingga tidak semua bisa masuk. Tidak semua kalangan bisa masuk ke dalam jaringan ini. Artis sekaligus model majalah dewasa Amel Alfi melalui akun Twitternya telah menyatakan bantahannya. Amel memastikan artis dan model yang ditangkap karena melakukan prostitusi itu bukan dirinya. Sementara itu setelah diperiksa selama beberapa jam, polisi membebaskan artis mirip Amel Alfi itu dan hanya menahan RA, sang mucikari. Menurut polisi, RA memiliki 200 orang perempuan-perempuan cantik. Mereka berasal dari artis, model, hingga mahasiswi. RA mengatakan sebagian perempuan yang datang kepadanya justru meminta dicarikan pelanggan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka mendekam di rumah tahanan Polres Jakarta Selatan dan terancam kurungan selama 15 tahun penjara. Mual Kopandi, JAK TV. Ya, pemirsa, kasus ini masih menjadi perdebatan di kalangan, juga memang kita soroti di media dan juga sejumlah media mengatakan bahwa memang prostitusi online ini memang sangat merebak. Dan kalau kita tahu bagaimana sebetulnya kalau kita melihat di sini mucikari ditahan, pelaku pelanggan bebas. Bagaimana aspek hukum dari prostitusi karena memang tidak ada undang-undang. Benarkah demikian, tidak adanya undang-undang yang mengatur pelaku dan pelanggan dikenakan pasal untuk hukuman? Seperti apa perbincangannya akan kami hadirkan bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di JAK TV saat ini. Yang pertama di sebelah kiri saya, Kang Asep Iriawan. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga selanjutnya Mas Erasmus Napitupulu, Aliansi KUHP. Selamat malam. Selamat malam. Dan terakhir Pak Ahyar Salmi, pakar hukum pidana. Selamat malam, Pak. Malam. Pertama yang ingin saya cermati dulu, tadi kita sudah menyaksikan sama-sama video. Kalau kita lihat, bisakah kita katakan miris terhadap kasus artis AA yang menjadi pelaku prostitusi seks online ini dan si pelanggan seks yang justru dibebaskan dan mucikari malah ditangkap? Bukankah seharusnya mereka memiliki kedudukan yang sama yang harusnya dihukum? Apa yang terjadi di sini? Silakan kepada Pak Ahyar dulu. Ya, kalau saya tidak salah, pasal yang dipakai oleh penyidik kepolisian itu 296 dan 506 tentang mucikari. Ya, memang kalau kita lihat bab ke-14 KUHP tentang delik susila atau kesopanan itu, kelihatannya memang mucikarinya akan kena. Tetapi mungkin pertanyaan tadi, apakah pelakunya tidak? Pelaku dimungkinkan kalau ini kan delik aduan. Kalau para pihaknya itu sudah ada yang kawin, terikat dengan kawin. Kalau yang si laki-laki ini tadi sudah punya istri, dimungkinkan itu. Tapi tentu harus ada delik aduan masuknya. Tapi dia bisa pasal 284 kalau nggak salah, apa 287 saya lupa persis pasalnya. Itu dimungkinkan juga. Tapi itu adalah mengenai masalah delik perzinahan. Dia tidak lagi mengenai masalah mucikari tadi.
Perzinahan ini dalam konsep KUHP kita, kalau salah satu pihak udah terikat dengan perkawinan. Dan lagi-lagi ya agak beratnya lagi, itu di dalam bunyi aslinya itu kan harus berlakulah BW pasal 27 rasanya begitu. Monogami. Nah bagaimana kalau orang tidak tunduk terhadap BW? Karena ada golongan-golongan dulu di Indonesia nih. Oke. Ini masalahnya. Kalau menurut dari kacamata mungkin aliansi KUHP sendiri, apa yang terjadi dengan KUHP di Indonesia? Di mana ada hal-hal seperti ini, kalau saya mengamati di pasal 296 KUHP ini yang bunyinya memang barang siapa sengaja memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencarian dan ini 1 tahun 4 bulan penjara. Nah ini memang sepertinya mengarahnya memudahkan. Artinya memudahkan ini bukannya pelaku dan pelanggan yang dituju, tapi mucikarinya. Ini bagaimana? Ya, yang harus dipahami bahwa desain pertama KUHP pada 1918 pertama kali dibentuk itu memang untuk menangkap orang-orang yang bermaksud menjerumuskan orang lain. Saya sedikit kutip dalam rancangan KUHP yang baru ya, yang 2012 terakhir sudah dibahas oleh pemerintah, saat ini sudah ada di BPHN dan di Setnek. Ini kemudian bergeser. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah dalam rancangan KUHP yang kena justru pelaku. Tapi mucikari, kemudian orang yang memakai jasa, kemudian jadi bias. Dan kemudian terjadi diskriminasi, ada beberapa diskriminasi. Nah, memang yang jadi problem adalah baik KUHP saat ini, atau rancangan KUHP yang sudah datang, terjadi beberapa bias gender, Mbak. Jadi, susah untuk membuat satu aturan yang ketat, yang bisa ada dalam tujuan pemidanaan itu sendiri. Nah, ketakutannya adalah ini kemudian jadi melebar. Bagaimana kemudian, ini jadi pertanyaan menarik, bagaimana kemudian kalau ternyata orang pelaku PSK ini adalah seorang korban trafficking misalnya, atau yang kedua bagaimana kemudian kalau dia adalah seorang anak. Nah, ketakutannya adalah orang yang dihukum, karena kita bikin desain yang sangat ketat, orang yang dihukum ternyata adalah korban. Nah, ini jadi problem memang. Untuk kasus ini nanti bisa kita bahas. Oke, baik, kalau misalnya saya ada lagi informasi terkait dengan di sini politisi Partai Keadilan Sejahtera. Kalau di sini Pak Abu Bakar Al-Habsyi menyebutkan karena memang kegiatan pelacuran seperti ini belum diatur dalam hukum kita. Dan bila kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus. Dan mengapa bisa demikian? Padahal masalah prostitusi kan sudah ada sepanjang masa kita hidup, dari kita merdeka sudah 70 tahun, sudah 7 presiden yang berganti. Tidak adakah regenerasi untuk merevisi undang-undang? Dan Kang Asep sebagai juga pernah menjadi mantan hakim, bagaimana? Gini harus dikelirkan dulu ya, gini. Jadi gini, betul kalau di KUHP dikatakan pasal itu betul sekali. Itu ada baru mencakup mucikari yang bermata pencaharian, sehingga dia kena. Tapi jangan lupa, nah dalam kasus itu jangan dilihat AA. Kasus yang kemarin kena oleh kepolisian itu tidak hanya AA. Nah betul katakan beliau tadi ya. Jadi gini, pelaku bisa kena, wanita bisa kena. Saya kasih contoh, pelakunya misalkan pejabat. Nah, kalau pejabat itu hasil gratifikasi, hasil pemberian melakukan itu dengan orang itu kan banyak. Nah, mungkin bayar 200 juta, dari siapa 200 juta? Ya, kalau tentu kan sudah disebut ada nama pejabat kan? Memang pelakunya pejabat ya? Ya, kadang-kadang kan ada pejabat, ada pengusaha, ada penguasa. Kalau penguasa haji segitu nggak mungkin dong KPN-nya. Jadi kalau penguasa pasti ada pemberian orang logikanya. Kalau pemberian orang setidaknya bisa kena gratifikasi seksual, satu itu. Kedua, kalau tadi yang pemakai tadi melakukan dengan orang di bawah umur, kena undang-undang perlindungan anak. Ketika pelaku itu melakukan dengan orang hasil perdagangan, kena juga. Tapi masalahnya di sini suka sama suka nih. Nggak ada suka sama suka. Kita lihat di Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang 8 2011, pasal 27 ayat 1, kesusilaan. Ditransmisikan, distribusikan, bisa diakses. Jadi ketika penjual dan pembeli, ya, melalui BB, melalui di internet, itu bisa diakses. Menurut pasal 27 ayat 1, kalau kesusilaannya bisa diakses, ada ancaman pidananya. Nah itu. Lebih parah lagi, saudara tahu nggak? Di pencucian uang tuh, di pasal 2 huruf U, penjual dari prostitusi. Jadi ketika misalkan contoh wanita itu dipakai dan uangnya dibelikan, itu juga kena. Kalau jadi kasus AA kita cari, apa konteks yang kena? Nah, kalau AA, nah sekarang kita AA, pemakai AA siapa? Kalau pemakai AA ternyata sekan pejabat, dan pejabat tuh ada orang nyuap pengusaha, kena loh ada pencucian uang. Dan si pejabat itu juga kena. Nah sekarang kita lihat nanti, ketika AA itu, ya, usianya berapa tahun, kemudian apa dikatakan pasalnya, ketika yang lakinya make, suruh istrinya laporin, dia kena zina. Jadi jangan mengatakan itu, kan hampir semua kena, tergantung nanti fakta-fakta penyidik. Bagaimana sekarang penyidik beberapa fakta-fakta itu dirumuskan, dikenakan kepada pasal-pasal tadi katakan, semua pasal itu mungkin dikenakan. Jadi jangan katakan pelaku enggak, jadi tidak, misalnya pelaku bisa, penjual kena, pemakai kena, tidak hanya itu. Orang yang ada sekelilingnya, misalkan kasih contoh, hotel yang menyediakan tempat, kena juga. Kita mengenal pembantuan banyak itu, ada membantu, turut serta.
Iya. Hotel kan bukan untuk tempat Turut serta bersama-sama membantu gitu ya. Bisa kena sekarang, kenapa tidak? Sekarang tinggal bagaimana penyidik membuka ini. Ini kan masalah dari dulu. Cuman permasalahannya apa? Penegakan hukum selama ini kasus ini tidak pernah muncul. Nah, yang muncul gini, sebentar. Yang muncul apa? Kayak yang paling gampang lah. Mereka suka kena yang pemakai di pinggir jalan tuh. Melanggar perda daerah, ditangkapin, ke sidang di piring. Hari ini tangkap, besok disidangin, kena denda. Nah, sekarang jangan nangkap itu dong. Nangkap yang kalau berani, nangkapnya itu tidak hanya yang di apartemen, tidak hanya di hotel. Yang udah nampak aja itu di kalau berani, tangkap dong yang di sini, di situ. Berarti nggak berani, Kang? Kalau di Bandung bisa di black. Jadi nggak berani nih ceritanya? Bukan soal nggak berani, itu jelas nampak. Itu kan bisa ditangkapin. Cuma kan selama ini penegakan hukum untuk kasus-kasus, maaf ya, di dunia yang begituan. Saya boleh katakan masyarakat sebenarnya terlalu permisif. Karena malu-malu tapi pada mau, pada banyak munafik lah kalau kasus itu. Yang kena tidak hanya artis, tidak hanya siapa? Orang terpelajar, malam kurang ajar, orang siang terpandang malam diundang, ya. Jadi sekarang hampir semua lapisan lah itu oknum-oknum itu melakukan. Jadi yang ketika yang dipanggil tidak hanya artis, tidak hanya model, tidak terpelajar, ya wartawan juga ada, profesi apapun juga pasti ada lah, ya. Cuma sekarang masalah sejauh mana ketika aturan-aturan itu diterapkan. Ya memang cuma ada KUHP. Sekarang ada undang-undang yang baru ini. Kenapa nggak dipergunakan? Kenapa nggak dicoba? Karena faktanya bisa dimasukkan. Baik, kita akan tahan dulu, Kang, dan juga nanti kita akan berbincang lagi di segmen berikutnya. Sepertinya masih sangat panas ini ya. Nanti kita bisa lanjutkan lagi. Ada yang dibicarakan yang panas-panas. Iya, betul sekali. Dan pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk menyoroti hal ini. Bagaimana tanggapan Anda, seperti apa Anda menyikapinya, dan sebagai masyarakat bagaimana Anda melihat, apakah Anda tutup mata atau juga Anda ingin memperbaikinya? Langsung saja di 0215155111 kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Opini Publik. Dan pemirsa, tadi kita sudah menyoroti dan pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya semua pasal ini bisa dikenakan. Ada yang namanya pasal pencucian uang juga, bisa juga karena gratifikasi, juga perzinahan kalau istrinya mengadu dan lain-lain. Kalau ketahuan siapa pemakainya. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa si AA ini lolos hanya sebagai saksi? Mungkin Mas konstruksinya kan menggunakan KUHP. Artinya kalau polisi menggunakan KUHP secara positif, yang kena cuma RA-nya, mucikarinya begitu. Nah, pertanyaannya apa tujuannya kemudian meloloskan AA menjadi saksi? Ini yang jadi problem penting yang harus dijawab oleh kepolisian tentunya. Nah, yang menjadi problem adalah bagi saya concern kita nantinya untuk aliansi KUHP untuk di KUHP baru adalah jangan sampai pasal yang begitu karet ini kena nih ke orang miskin, kena nanti di korban trafficking dan lain-lain. Nah, tadi kayak tadi misalnya disinggung oleh Kang Asep misalnya ya, untuk orang yang membayar 80 juta, untuk orang yang membayar 100 juta, untuk orang yang 200 juta, yang jadi pertanyaannya adalah ini polisi mempertaruhkan segalanya ke masyarakat. Masyarakat juga perlu tahu siapa orang-orang yang menggunakan artis jasa AA ini begitu. Jangan sampai AA-nya dibully, kemudian ini jadi bias gender. Seakan-akan yang kena selalu perempuan. Artinya harus bagaimana polisi ini? Ya polisi harus menjawab pertanyaan itu. Nah, ini kan masyarakat sudah mulai memberikan pertanyaan kepada masalahnya teman-teman polisi. wartawan tanya sedetail itu, Pak, siapa? Ada siapa saja yang memiliki uang? Polisi hanya sebutkan, ya pokoknya yang punya duit banyak. Nah, itu kan seharusnya bukannya tugas polisi untuk menjawab, sebetulnya masyarakat perlu tahu. Kalau misalnya konsekuensinya dikenakan mucikari adalah bahwa harus ada orang yang memberikan uang untuk kemudian itu menjadi mata pencarian dari sebetulnya mucikari kan bisa jadi saksi, siapa yang bayar dia? Bisa jadi, tapi mengapa? Pertanyaannya adalah dalam konstruksi KUHP dia harus menjadikan itu sebagai mata pencarian. Kalau dia hanya menghubungkan dan kemudian tidak jelas siapa yang memakai, hanya yang jelas si AA saja, ini kan jadi bias gender, Mak. Nah, saya akan lompat ke rancangan KUHP misalnya ya. Dalam rancangan KUHP ini bisa lebih bahaya lagi pasalnya seperti itu. Yang kena hanya orang-orang di pinggir jalan, si pemberi jasa yang kemudian secara umum seperti itu. Ini yang kena. Nah, pertanyaannya nanti suatu saat orang-orang yang menjerumuskannya, kalau terbongkar lagi prostitusi, yang kena hanya si AA saja. Contohnya untuk kasus kedepannya ya. Jadi tidak adil dong, identiknya seperti ini perempuan yang disalahkan semuanya. Bagi kami iya, konstruksi KUHP seperti itu. Dan jangan lupa dari 1918 sampai sekarang KUHP ini tidak dirubah. Perspektif gendernya masih seperti saja, padahal sudah ada trafficking dan lain-lain. Nggak ada yang bisa menjamin AA ternyata korban trafficking. Kalau teman-teman dari aliansi KUHP sudahkah mempush untuk merubah revisi undang-undang dari tentu saja DPR? Kita melakukan advokasi terhadap rancangan KUHP. Yang menjadi persoalan nanti mungkin bisa dijelaskan juga sama Pak Anyar dan Kang Asep. Yang jadi persoalan adalah perancangan KUHP sekarang itu sangat bermasalah di buku 2. Jadi ada 2 buku 1 dan buku 2. Nah, kita mendorong supaya buku 1-nya dulu nih yang dipush.
bagaimana prinsip-prinsip dasarnya dulu. Jadi kita punya satu pandangan yang jelas terhadap hukum pidana Indonesia. Baik, kita tahan dulu, kita akan sapa penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, terputus. Anda juga masih bisa terus bergabung bersama kami di 021-515-5111. Saya langsung ke Pak Salmi lagi. Kalau kita melihat seperti ini, lalu apa yang harus, sebetulnya sepertinya mudah ya. Kalau saya melihat Kang Asep menjelaskan runutannya, seharusnya polisi bisa dengan mudah mencari siapa yang membayar si RA ini. Namun mengapa demikian sepertinya terlihat sulit? Iya, hukum ini memang di dalam bunyi pasal, di dalam teori, dia gampang. Kendalanya di dalam penegakan, ini problem. Nah ini kalau memang mau nih polisi untuk mengembangkan ini tadi, bisa dengan KUHP pun mungkin mengenai masalah perzinahan dimungkinkan kan. Ada nggak salah satu pelanggan itu sudah beristri atau sudah berkeluarga, dua-duanya juga bisa kena. Bisa dikenakan. Cuman mau nggak dikembangkan arah itu, pasal mana yang akan dipakai? Bukankah harusnya mau begitu? Ya itu kita harap melihat penegak hukum kita berharap demikian. Kembangkan pasal-pasal yang mungkin. Nah ini satu hal yang kendala selama ini. Tindak pidana umum ini dibedakan dengan tindak pidana yang khusus. Yang ada di dalam KUHP ini yang umum. Yang khusus yang di luar KUHP ini. Ketika digabungkan di dalam dakwaan ini agak jarang ya Pak Asep ya. Betul. Ini yang harus menurut saya kita terobos. Tidak harus saja yang tindak pidana khusus. Tadi ada seksi khusus juga di Polda, Mabes, Polres gitu. Kenapa tidak kita gabungkan saja? Karena ini berkaitan dengan selama ini kayak begitu, tindak pidana umum ada reskrim umum ya. Ada yang khusus dibedakan memang. Baik, yang menjadi sorotan saya adalah saat ini Pak Salmi, mengapa polisi tidak mau memberitahukan informasi tentang siapa sebetulnya dari para pelanggan si pelaku ini? Apa yang mungkin Anda ketahui? Mudah-mudahan ini bukan tidak mau, belum mau. Kita berharap nanti mau polisi untuk melakukan. Saya tertarik apa yang dikatakan oleh Pak Asep tadi. Ini bisa juga gratifikasi kalau memang ini pejabat segala macam. Saya orang yang setuju mengatakan bahwa seks ini bisa gratifikasi. Karena dia ada juga jasa, barang kayak begitu. Dulu Pak Bismar sudah mengembangkan bahwa ini adalah barang, itu bukan hanya dalam bentuk barang benda mati begitu. Iya. Nah ini bisa dikembangkan bahwa ini ada nggak gratifikasi. Baik, kita tahan dulu. Mau kita mau teroboskan hukum ini. Siap, kita akan sapa kembali. Penelpon sudah masuk. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, mungkin ada gangguan sinyal dan Anda terus bisa kembali menghubungi kami. Oke. Ditanyakan kenapa pelanggan nggak gampang kok, kalau tadi digunakan undang-undang ITE. Di undang ITE kan alat bukti ada dokumentasi elektronik, proses elektronik, itu alat bukti. Kan ada percakapan antara si mucikari, dengan si yang jual, itu kan kita tinggal ke provider dicek. Nanti kan ada komunikasi di situ. Pasti kan terbuka pemakainya Asep, Iwan, Iriawan atau siapapun, Budi atau Dudi atau Cepot, itu kan akan terbuka. Jadi ketika dan kan rencananya mereka akan memanggil ya pelanggan-pelanggan itu. Nggak mungkin kalau dia jualan kalau si mucikari kalau nggak ada yang bayar itu, yang bayar data pelanggan. Gini lah paling hitungnya paling gampang. Katanya kan mereka punya angel 200, sehari melayani 3, 200 kali 3 berarti 600 pelanggan. Katakanlah sisanya cuma 300, katakan itu kan masih ada error. Udah 50 orang, masa 50 orang nggak ada satupun yang nyangkut pelanggannya. Jadi kalau Kang Asep melihatnya, saya yakin loh, selama tadi betul katakan Pak Salmi, kalau penegakan hukum ada itikad baik dari penegak hukum, artinya yang menggunakan sekarang ketika misalkan untuk membuktikan itu ada komunikasi yang kan sekarang alat bukti kan tidak hanya di KUHP, diperluas oleh undang-undang ITE pasal 5 alat bukti yang saya itu dunia cyber, dokumen elektronik, alat elektronik ya, dunia cyber itu membuka, itu kan bisa dibuka. Kalau saya bertanya kepada polisi atau mungkin kita semua masyarakat juga ingin tahu, bisakah alat bukti percakapan itu dimunculkan? Oh bisa, itu kan dokumen elektronik, itu bisa dibuka. Jadi boleh dibuka? Boleh, kenapa enggak? Itu kan undang-undang ITE pasal 5 kalau begitu bisakah kita tuntut polisi untuk meminta untuk menunjukkan? Itu teknik mereka, psikologi forensik mereka akan membuka sendiri. Cuma ini kan kesusilaan, sidangnya tertutup, kita nggak boleh. Tapi cuman kita akan tahu nanti di persidangan, akan mengatakan mau cepat atau lambat terbuka kok. Baik, kita tahan dulu, nanti masih ada lagi perbincangan. Tahan dulu Pak Salmi, dan kita akan kembali lagi usai jeda pariwara. Anda juga masih bisa bergabung bersama kami di 021-515-5111. Kami kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Opini Publik dan masih kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan memang ini hari ini kita membahas mucikari ditangkap dan juga pelaku dan pelanggan dibebaskan. Dan saya masih menyoroti tadi terkait dengan kasus tersebut. Kalau kita melihat apa yang seharusnya dan apa yang lemah dan bagaimana ke depannya untuk KUHP ini bisa diperbaiki, Mas. Iya. Sebelum ke Mas dulu tadi, Salmi sudah tidak tahan untuk menanggapi. Saya belum mengenai masalah KUHP biar Erasmus nanti. Ya. Mungkin saatnya juga kita mencoba penerapan tentang azas konkursus, gabungan tindak pidana. Gabungan tindak pidana. Iya, jadi satu perbuatan bisa beberapa ketentuan undang-undang yang dilanggar. Nah, bisa nggak kita kombinasikan mungkin undang-undang ITE dan segala macam tadi. Memang ini nggak lazim selamanya yang di dalam ada KUHP, yang di luar. Nah, kita coba. Kenapa ada katakanlah suatu keputusan dalam kasus yang cukup heboh kemarin tentang pra-peradilan? Kenapa juga nggak di sini kita coba? Nah, mudah-mudahan nanti Pak Asep bagaimana katakanlah terobosan-terobosan hukum oleh seorang hakim kita perlukan juga. Tentu kan ini nggak lepas dari penyidik dan penuntut umum mau nggak mencobakan konkursus. Oke, baik, sebelum terputus kita akan sapa kembali tiga semuanya ya. Tadi. Oke, baik. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Suhandi di Tangerang, Bu. Silakan Pak Suhandi, langsung saja. Iya, ini saya mohon pemerintah harus berani ya, benar-benar berani untuk menegakkan hukum yang seberat-beratnya. Karena ini sudah sangat luar biasa dari berbagai kejahatan seksual ini. Saya soalnya takut, saya punya anak, Bu. Saya punya anak, Pak. Saya ngeri karena pergaulan sekarang ini rentan. Anak-anak muda sekarang ini dia rentan kepada berani untuk mewujudkan jati dirinya kepada seks bebas. Jadi saya mohon pemerintah harus tegas, harus berani. Ya, ini kesempatan pemerintah. Jangan sampai penegakan itu hukum lemah. Ini kesempatan pemerintah untuk menguatkan hukum yang lemah itu. Baik Pak Suhandi, jika dari pemerintah apa yang Anda harapkan? Yang saya harapkan apa, Bu? Apa yang Anda harapkan? Seperti apa? Yang saya harapkan para pelaku bisnis ini apa tuh namanya prostitusi, penjual atau penggunanya harus dihukum seberat-beratnya. Saya ngeri kalau saya punya anak, Bu, takut ke bawah-bawah pergaulan bebas sekarang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Suhandi di Tangerang, terima kasih atas tanggapannya. Dan kalau kita melihat sekarang akhirnya kalau bisa dibilang, akibatnya sekarang polisi kesulitan dan bingung mau menjerat PSK dan penggunanya pakai pasal dan hukum yang mana karena belum ada ketentuan pidana yang mengatur yang detail. Betul-betul si pelaku dan pengguna terkena hukuman pasal ABC dan dihukum sekian tahun penjara. Bagaimana Mas menanggapinya? Ya, kalau konteksnya adalah prostitusi, yang menjadi problem adalah tadi. Kami concern adalah hukum dia harus dibuat serigid mungkin, sedetail mungkin. Jangan ada melebar. Tadi seperti Pak Suhadi. Nah, kalau Pak Suhadi takut anaknya nanti terjerumus dan lain-lain, lebih bahaya kalau anaknya kemudian terkena pasal ketika anaknya jadi korban. Saya kasih contoh mudah. Kasus prostitusi di Medan, di Sumatera Utara, ada satu daerah di Asahan. Kami Desember 2014 kita ke sana untuk melihat perkawinan usia dini, Pak. Jadi kita konstitusi kita minta dinaikkan batas 16 jadi 18 pada saat itu. Nah, PSK yang ada di sana ini hampir setengahnya ini anak. Karena apa? Karena kemudian dia dikawinin di Jawa, dibawa ke Medan, ke Sumatera Utara, dia dibawa, di sana ada lokalisasi dan kemudian terjadilah prostitusi. Nah, dalam kasus seperti ini, kalau kemudian logika yang dipakai adalah PSK-nya, penggunanya dan mucikarinya harus dihukum, maka akan menjadi korbannya dia akan jadi dua kali kena. Dia jadi trafficking dan dia pada saat yang sama juga dia jadi korban trafficking ya, dia jadi korban anak dan dia jadi korban prostitusi pada saat itu untuk mucikari. Nah, untuk itu, untuk hukum yang baru kita minta memang kepada DPR untuk agak menahan di buku 2. Artinya untuk delik-delik seperti ini kita minta ditahan.
kita satukan perspektif dulu di buku satunya. Kita lihat dulu nih, hukum kita mau bawa kemana. Pola terhadap gendernya mau dilihat seperti apa, pola terhadap victimnya mau dilihat seperti apa. Jangan sampai nanti kita kena dalam kasus-kasus yang kondisi yang sama. Saya kasih contoh penggunaan 27 ayat 1, Pak. Di Bandung ada satu kasus, namanya Ibu Wisni, kalau saya tidak salah. Kasusnya Undang-Undang ITE 27 ayat 1. Kenanya kesusilaan. Dia chatting sama orang lain, kenanya kesusilaan. Ini kan harusnya dua pihak, tapi yang kena cuma Bu Wisni doang. Bagaimana bisa seperti itu? Karena hukumnya tidak detail. 27 ayat 1 cuma mengatakan kesusilaan. Sedangkan kesusilaan itu bukan delik, Mbak. Kesusilaan itu dalam satu bab. Kesusilaan banyak, ada perbuatan cabul. Kok bisa muncul KUHP seperti atau pasal-pasal seperti itu, bagaimanakah tidak dipikirkan oleh teman-teman DPR untuk membuat itu lebih detail? Ya, itulah makanya kita minta kepada anggota DPR, kita minta kepada masyarakat bahwa hukum pidana itu dia betul-betul tidak punya ibu seperti itu. Dia akan dipakai, dia akan berguna, dia lurus, jalannya lurus. Jadi nggak bisa dibelok-belokkan. Pada saat dia kena, dia akan kena seperti itu. Nah, makanya untuk itu kita minta supaya ini diatur dengan baik. Jangan sampai kita tergesa-gesa karena emosi ya. Dalam keadaan emosi seperti ini, sedang naik, wah reaksinya cepat. Pokoknya PSK-nya harus dipidana, penggunanya harus dipidana, mucikaриnya harus dipidana dalam kondisi yang sama. Kita banyak menemukan kasus seperti ini dan saya rasa nanti ini lebih tepat dijawab kepada masyarakat sendiri. Kalau kita takut anak kita jadi korban, pertanyaannya bagaimana kemudian kalau anak kita itu menjadi korban, benar-benar korban terhadap trafficking. Artinya bukan korban orang yang disalahgunakan orang lain saja seperti itu. Dia misalnya terjerumus, dia menggunakan seperti itu ya Pak ya, kalau kata Kang Asep dia online lah seperti itu, iseng-iseng dan kemudian terjerumus. Artinya maksudnya itu adalah pilihan si orang tersebut. Saya nggak mau bilang pilihan, tapi yang pasti hukum kita harus jelas tujuannya kemana. Nah, untuk kasus seperti AA seperti ini, yang saya katakan tadi, ini menjadi menarik dikembangkan oleh polisi. Artinya kita nggak mau polisi hanya sekedar bikin sensasi. Jadi cuma buka ada kasus loh orang ada kasus loh seorang perempuan dipakai 80 juta misalnya, dimintai jasanya 80 juta. Lalu kemudian kasusnya lenyap seperti itu saja. Penggunanya polisi tahu dan ini jadi berangkas simpanan polisi sendiri. Yang harus kita sebutkan adalah kalau untuk kasus-kasus yang high profile seperti ini, maka kita harus cari latar belakangnya. Kita harus cari tahu dulu, apakah ini memang korban trafficking atau tidak? Apakah kemudian dia dijerumuskan atau tidak? Nah, baru nanti kita lihat pengembangan-pengembangannya. Jadi selama ini dijadikan kartu begitu ya oleh polisi? Kasus-kasus yang seperti ini? Karena pas kasus prostitusi ini sudah banyak, tapi kenapa heboh sekali yang AA ini? Ya, Anda yang mengatakan seperti itu. Gini, menarik. Supaya nanti kita jelaskan sekarang, kalau buka warung, ya nggak mungkin jalan terus kalau ada pembelinya. Makanya ketika yang buka warung juga kalau dianggaplah sampah masyarakat, tapi harus dibedain. Kalau orang yang karena kebutuhan ekonomi, karena kepapaan, tapi juga karena pencaharian, ya karena ya lifestyle dan sebagainya. Jadi dia kan profesi, karena jadi artis honornya kecil, dia jadi maaf ya saya kasar ngomong, jadi pelacur gitu kan, karena ya itu yang berbahaya kan. Tapi kalau karena korban trafficking, karena kebutuhan, karena kita bisa memahami keadaan. Tapi kalau karena profesi, kemudian juga ini si para pelanggannya juga tidak mau tahu, kemudian mucikari, tiga-tiganya harus dipersamakan ketika mereka menjadikan profesi, akhirnya merusak masyarakat kan. Tapi kita juga bisa memaklumi ketika ada orang-orang karena korban trafficking, karena misalkan anak kecil yang tidak tahu gitu kan. Nah itu harus dipikirkan. Maka saya bilang RUU KUHP nanti kalau memang tiga-tiganya atau semua pihak yang terlibat di situ harus dihukum, ya kita harus adil semuanya gitu. Jangan dipilah-pilah. Selama ini misalkan KUHP hanya mucikari, ini enggak. Saya pikir nanti RUU KUHP harus semua, kalau memang sepakat tadi pembeli, penjual, siapapun yang terlibat di dalam itu harus kena, harus sama-sama dikenakan. Kalau udah kodifikasi aman kan, nggak ada umum, ada khusus gitu kan. Baik. Ini kita menarik sekali terlihat dengan keadaan kelemahan undang-undang kita yang mengatur apa sih arti dari atau bagaimana menanggapi dengan penangkapan ini. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Opini Publik. Menarik sekali tadi beberapa juga disebutkan katanya ada pejabat begitu ya. Tadi Kang Asep dan juga teman-teman juga media mengatakan bahwa ada pejabat, ada polisi, ada ini. Ini bagaimana bisa seperti ini? Sekarang ini kita kasih data aja. Kita kan pernah ngalami ada tokoh satu partai tertentu, memang cewek, ada punya istri, terlepas apapun juga ya. Ada juga dulu anggota DPR kan dengan penyanyi dangdut tuh yang sampai ribut, penyanyi. Kemudian juga pernah ada beberapa kejadian ya, kepala dinas dengan artis misalkan. Itu kan ada juga lawyer yang dengan ini dapat ini yang mobil. Itu kan juga menunjukkan fakta ya. Saya kira data itu kan tidak mungkin ada yang vulgar, ada yang tertutup, ada yang malu. Itu kan fakta yang tidak bisa dihindari. Sebenarnya kan pejabat bisa dari RT sampai atas kan mungkin aja kan, dari rakyat pejabat. Soal itu bisa pikir soal ya
tinggal orangnya mau terbuka atau tidak, nanti tinggal penyidik membuka atau tidak gitu kan. Tapi sekarang persoalannya gini lah, kalau pengusaha yang make, hitung-hitungan lah. Kalau penguasa kan gratis, dibayar oleh pengusaha. Kalau pengusaha ekonomis dong, nggak mungkin lah bayar segituan. Oke, baik, kita tahan dulu, kita akan sapa penelpon kembali. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa Pak, di mana? Pak Syahril, Jakarta Selatan. Silakan Pak Syahril, langsung saja. Ini pengalaman saya sebagai pejabat senior bank ya. Okay. Nah, begini Pak, ya demikian kenapa pelaku dan pelanggannya tidak ditahan, ya kenapa mucikari ditahan? Kira-kira demikian Pak ya. Itu barang tidak rusak. Dipakai 10 kali pun juga 1 hari nggak rusak itu barang. Yang pertama. Yang kedua, pemakainya itu biasanya itu para pejabat. Setingkat eselon 2, eselon 3, eselon 1. Dan kemungkinan para menteri. Kalau pejabat yang berkuasa. Biasanya artinya Anda mengakui memang pejabat dan dari kementerian, dari para menteri juga ada begitu? Iya, ini pengalaman saya dulu. Mungkin Pak Asep ini pernah juga sedemikian rupa. Iya. Pada waktu beliau datang berjalan-jalan pergi tugas atau kemana dinas ke suatu daerah, atau yang dari daerah ke Jakarta, biasanya mereka tinggal di hotel bintang 5. Iya. Biasanya dia datang sana itu terus menghubungi perusahaan mana A atau bank mana atau bank C, bank apa yang penempatan dananya di sana. Biasanya dia ini sudah menghubungi dan meminta, tolong kami sediakan ayam kampung di hotel anu, di hotel anu. Itu biasanya mereka itu minta hal yang demikian. Ini Pak Asep ini lebih pengalaman dari saya lah saya kira. Ya. Yang teman lama jangan-jangan. Ya, jangan kawan. 20 juta sekali main sampai dengan 200 juta. Coba bayangkan Pak, kalau dengan suami gaji 10 juta. 10 juta itu 1 bulan, dipakai 1 bulan. Dipotong uang makan itu ini tinggallah 3 juta. 3 juta untuk beli lipstick segala macamnya habis. Kalau ini main 1 kali 20 juta. Kalau 1 bulan bisa 5 kali aja, sudah 100 juta. Dia bisa nabung. Jadi kalau untuk memberantas ini pelaku dan pelanggan jangan bebas. Harus ditampilkan. Saya khawatir nanti begitu ditampilkan muncul bagasan. Pak Syahril, mohon maaf sedikit saya ingin bertanya, maksud Anda ini pengalaman saya, pengalaman dalam artian maksud apa Pak Syahril? Saya sebagai orang bank itu yang memainten dengan para pejabat. Biasanya mereka itu menempatkan dana di bank. Dan kemudian mereka itu akan meminta balasan. Apalagi sekarang ini korupsi sudah susah untuk dilakukan. Salah satu jalan yang paling menarik yaitu tadi, tolong saya sediakan itu selebritis anu untuk melayani saya. Kalau mereka korupsi susah, bisa ditelusuri oleh KPK. Tapi kalau yang ini tidak lagi kan, mereka sekali main selesai. Jadi ini permasalahan baru sekarang ini. Ini haruslah si pelaku dan si PSK-nya, pemainnya harus ditangkap, ditampilkan di muka umum ini, di televisi ini. Dan saya setuju syarat ad hoc itu dilokalisir. Artinya ini apa? Para pelakunya itu dikasih sertifikat. Dan bila perlu mereka yang datang itu dikasih tanda di jidatnya ini para pemainnya. Katakanlah itu merupakan tato itu jidatnya itu dikasih set gitu, dikasih stempel sehingga tahu dan mereka ini didaftar. Begitu juga para yang wanitanya didaftar sehingga nantinya mudah ditelusuri dan bisa dikenakan pajak pada mereka ini nantinya. Jadi saya setuju yang Ahok tadi itu. Karena apa? Akibatnya sekarang apa? Terjadi liar di mana-mana. Jadi Pak Asep ini lebih tahu dari saya lah. Karena saya orang bank, saya hanya menerima permintaan daripada para pejabat yang datang dari daerah, Kanwil datang ke daerah ke Jakarta untuk raker, kemudian dia minta tolong kami disediakan M kampung, tolong kami sediakan selebritis anu, supaya kami bisa menebakkan dana ke tempat Anda. Nah, di sini persoalannya, kan ya? Baik Pak Syahril. Luar biasa sekali informasinya, Anda membuka segala sesuatunya. Ya, itu 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun yang lalu. Zaman saya itu 20 tahun yang lalu. Dan sekarang mungkin lebih sadis lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Syahril. Luar biasa sekali informasinya. Memang Pak Syahril akhirnya terlalu buka-bukaan dan sangat luar biasa membuka mata masyarakat bahwa dia mengakui memang ada dan pejabat memakai. Disebutkan pejabat eselon dan lain-lain. Ini sangat miris sekali.
Saya kira gini lah, kita kan itu rumor itu masyarakat sudah tahu, bisa dirasakan, cuma susah dibuktikan. Masalahnya masyarakat kan tidak melihat siapa zaman, pejabatnya. Ya zaman dahulu kala kan ada menteri, istrinya model misalkan kan, itu fakta salah satunya tadi kan anggota dewan, oknum-oknumnya kan ada, tidak bisa dipungkiri itu fakta, nggak bisa dibantah sekira kan. Tapi kan pembuktiannya susah, karena pemakai, penjual, pembeli juga tidak mengakui kan kemunafikan yang terjadi di situ. Itu yang dikatakan Pak Sadi, saya pikir orang bisa mengatakan iya, bisa mengatakan tidak. Bagi yang sudah tahu mengatakan ya, cuma nggak mau ribut-ribut kan. Yang mengatakan tidak kan munafik atau juga memang tidak terjadi. Okay. Nah, tapi gini, kalau yang terakhir memang saya agak sebagian bisa dibenarkan, sebagian kalau lokalisasi, tapi kalau lokalisasi ada, justru yang sekarang terjadi itu di luar lokalisasi lebih besar. Apakah dengan ada lokalisasi yang di apartemen, yang di hotel tadi, yang pejabat ke daerah minta disediain ayam kampus, ayam cungkok, ayam kota, ayam apa lagi, ayam Uzbek, itu kan banyak ayam-ayam lain itu kan, apa dijamin enggak ada, itu kan banyak lebih berkeliaran di luar daripada yang di lokalisasi. Saya sudah mengatakan di lokalisasi mungkin lebih banyak orang-orang tadi karena korban, ya keterpaksaan, kepapaan, korban, tapi yang di luar itu kan mereka ya katakan kelompok-kelompok elit kan. Masalahnya siapa yang mau melarang kalau itu adalah dasar suka sama suka? Susah juga sekarang begitu. Gini, suka sama suka kalau memang itu mendapatkan kesusilaan tadi, bisa diakses, aksesnya ini ada ini membahayakan, kenapa enggak tidak diatur? Kita tahan dulu. Proses itu tidak akan pernah selesai, tapi minimal ada usaha untuk menghentikan atau mengurangi. Baik, kita tahan dulu, nanti kita akan break dulu sejenak dan kita akan lanjutkan usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di Opini Publik dan kita lanjutkan, saya ke Pak Salmi dulu. Nanti katanya kabarnya dari Pak Arsul Sani dari Komisi 3 DPR juga saya mendapatkan informasi bahwa beliau juga memang sedang merancang draft undang-undang terkait dengan KUHP untuk prostitusi ini begitu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah sekalipun nanti di RUU atau undang-undang yang baru pelacur juga akan dihukum misalnya, yakinkah Anda praktek pelacuran ini bisa dihapuskan? Kalau akan diatur menurut saya, katakan suatu tindak pidana itu kan banyak yang terlibat. Semua yang terlibat, kalau satu dihukum, kenapa yang lain tidak? Ini tidak adil sebetulnya. Jadi ada ketidakadilan di situ. Nah oleh karena itu, walaupun RUU KUHP, saya lupa semua itu, nggak ingat, belum diatur, ini perlu disempurnakan oleh DPR. Sehingga mucikarinya, pemakainya, mungkin yang disediakannya, tiga-tiganya bisa dikenakan sanksi. Kalau enggak ya jangan semuanya, karena tidak adil di situ. Itu satu. Yang kedua, apakah yakin ini akan habis nanti? Tidak menurut saya. Tidak juga. Tidak juga, karena kejahatan ini mungkin hampir tuanya sama dengan adanya manusia. Kalau kita lihat dahulu, pada umumnya orang mungkin mengakui sejarah itu, kakak dan adik Habil dan Qabil itu berkelahi dulu karena juga perempuan juga. Tergodanya mungkin Nabi Adam dulu juga karena Hawa juga. Jadi kelihatannya ini memang sejak berawalnya manusia, ini godaan yang cukup signifikan dan menurut hemat saya sulit untuk ditiadakan. Paling tidak dia akan dikurangi. Itulah usaha harus kita lakukan. Oke, baik. Kalau Mas Erasmus sendiri, kalau kita melihat ini kan masalah pelacuran kan sudah banyak kita baca di berbagai media begitu ya. Mengapa yang masih dipertanyakan juga adalah mengapa yang kasus ini bisa ditangkap? Yang mau saya bilang adalah kalau kita berkaca pada rancangan KUHP, kasus-kasus seperti ini sebenarnya nggak masuk. Artinya dia dalam rancangan KUHP itu benar-benar diskriminatif. Menurut kita diskriminatif sekali karena dia hanya untuk orang yang berpinggir jalan, publik umum, dan kemudian ini betul-betul menyasar orang-orang yang ada di jalanan. Mohon maaf, saya memotong sedikit. Masalahnya ini cara penangkapan ini adalah katanya polisi ini kan berdasarkan yang saya baca di media, polisi menyamar sebagai pengguna. Apa ini maksudnya? Menariknya adalah dalam KUHP, saya meloncat sendiri hukum acara pidana kita, undercover itu nggak diatur, Mbak. Undercover itu nggak diatur, penjebakan nggak diatur. Kasus prostitusi ini kasus biasa. Anda harus lihat kasus narkotika misalnya. Bayangkan pengguna sama pengedar, pengguna-pengedarnya ini transaksi, Pak. Yang bisa ditangkapnya penggunanya. Kalau begitu apa arti dari penangkapan ini? Artinya adalah tadi kita mau polisi jangan seperti ingin mencuri ruang gitu ya, karena ada kasus Tata Cabi pada saat itu ya. Ini kan nggak bisa dilepaskan pada saat itu. Kemudian bergerak di masalah bisnis prostitusi online dan lain-lain. Pertanyaannya kita kan sederhana.
apakah kemudian problem terbesar ya, saya mau kasuistik sekali ya, sangat detail terhadap kasus ini. Apakah problem terbesarnya kasus ini adalah hanya masalah ada artis yang dibayar 80 juta dan kemudian ikut prostitusi? Bukan. Permasalahan terbesarnya bagi kita adalah di sini ada pejabat satu. Ya. Ya. Yang kedua, kartu itu dipegang oleh polisi. Oke. Artinya yang mau kita bilang adalah pejabat-pejabat ini, entah itu kata Kang Asep tadi dibayar oleh pengusaha membayar penguasa, mereka adalah orang-orang yang bisa jadi kena undang-undang lainnya. Undang-undang pencucian uang, undang-undang korupsi, ya gratifikasi dan lain-lain. Ini yang harus disisir pertama kali. Kalau tadi disebutkan Mbak Sani, Mbak, perjudian, prostitusi, narkotika, itu lamanya minta ampun. Ini sudah menahun, ini sudah usia menahun. Pidana tidak bisa menjawab permasalahan sosial. Apa yang bisa dicarikan solusi dari aliansi KUHP? Yang kita sebutkan tadi, kita sudah sebutkan dari awal bahwa pemerintah jangan tergesa-gesa membahas buku 2. Terhadap delik-delik ini harus hati-hati sekali. Karena kemudian ini bergeser. Sekarang dunia ketiga melihat kita. Kita pusat trafficking, bukan main. Kita pusat pelanggaran terhadap hak anak, bukan main. Hak perempuan kita bukan main. Parah sekali. Agak hati-hati dengan ini. Nah, kalau misalnya mau menjerat problem masalah prostitusi, jangan melihat hanya dalam kacamata hukum. Hukum pidana nggak bisa menjawab. Hukum pidana sama sekali nggak bisa menjawab. Maka kita harus melihatnya secara komprehensif, apa akar permasalahan prostitusi. Baik, sedikit sebelum saya ke Kang Asep, Pak Salmi, apa sebetulnya yang harus dilakukan dari Anda sebagai kacamata pakar hukum pidana, bagaimana ini solusi permasalahan ini? Iya, ungkap secara tuntas, ya menurut hemat saya, jadi itu betul-betul penegakan hukum itu tidak tebang pilih. Siapapun orangnya, tuntaskan itu semua. Kaji dengan mendalam, undang-undang mana saja yang bisa dipakai. Baik. Kapan perlu terobos, yang selama ini nggak bisa, undang-undang pidana yang umum digabung dengan yang khusus, kenapa nggak kita coba? Baik. Kang Asep terakhir, apa yang mau disampaikan? Saya pikir ketika sekarang ada penegakan hukum dimunculkan kasus apartemen, kasus di hotel, kasus elit, kasus prostitusi online, tidak berhenti di situ. Artinya menyasar semua dan tidak berhenti di situ. Artinya ketika ini di awal, sampai di akhir juga akan jelas apa. Jadi ketika ribut kayak tren lagu, hanya muncul besok tutup lagi, hilang lagi, tutup lagi, hilang lagi. Artinya nggak ada apa yang dikatakan Pak Sami tadi. Ayo kita berantas semuanya, tapi harus adil semuanya, harus kena semuanya, tidak memilah-milah, hanya kena kepada orang kecil, orang gede enggak, karena menyangkut pejabat tadi. Ini harus dibuka, ketika dibuka harus sampai selesai dan berlaku untuk semua. Lebih jauh lagi nanti di KUHP harus berlaku kalau harus keadilan semua. Baik, informasinya kita harapkan siapa nanti penggunanya kita bisa munculkan mungkin di media-media, benar-benar kita harus mendapatkan hukuman sosial supaya atau sanksi sosial begitu ya, supaya mereka bisa mungkin mendapatkan rasa malu atau mungkin masyarakat tahu sebetulnya si A, si B atau pejabat A dan pejabat B ternyata yang menjadi pelaku atau pengguna dari permasalahan prostitusi online ini, dan kita harapkan ada solusi yang tepat. Terima kasih Kang Asep, terima kasih Mas Erasmus, dan juga terima kasih Pak Salmi sudah bergabung bersama kami memberikan informasi yang luar biasa. Dan terima kasih pemirsa, demikian yang dapat kita informasikan dalam Opini Publik kali ini. Saya Yasir Syarifah, sampai jumpa. Dalam menjalankan bisnis haramnya, RA yang telah ditetapkan sebagai tersangka biasa memasang harga